Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini saudara kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pelajaran ke-9 yang bertajuk Berbahagialah Dia yang Datang. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi tajuk Sekolah Sabat kita, Berbahagialah Dia yang Datang. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur menyatakan kebahagiaan dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Ayat-ayat di skrin saudara adalah ayat-ayat yang akan membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Ayat hafalan di dalam Mazmur 118 ayat 22 dan 23, versi Borneo mengatakan, batu yang telah dibuang oleh pembina telah menjadi batu penjuru. Ini perbuatan Tuhan, sungguh menakjubkan di mata kita. Pendahuluan Sekolah Sabat. Mazmur memberitahu kita tentang perasaan pengarangnya dan hubungan mereka dengan Tuhan. Tetapi mereka tidak terhad kepada itu. Roh Kudus mengilhamkan pengarangnya untuk menyatakan dengan jelas pelbagai aspek penting rancangan penebusan. Kita mengucapkan terima kasih kepada Mazmur, ya. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan telah mengatur peristiwa kehidupan, kematian, kebangkitan, kenaikan dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, Mesias, Juru Selamat kita. Dan untuk membahas atau mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita akan membahasnya mengikut tajuk-tajuk seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu Gembala Ilahi yang mengorban diri sendiri. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur menerangkan bahwa Tuhan itu gembala yang baik dan sanggup berkorban? Mazmur 23 ayat 1 hingga 4 mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Semasa bahagian awal hidupnya, Daud, pengarang kebanyakan buku Mazmur, mendedikasikan dirinya untuk menggembala ternakan bapaknya. Dia belajar untuk mengasihi dombanya dan melindungi mereka daripada bahaya. Dalam mengarang Mazmur, Daud melihat dirinya sendiri dan umat Israel sebagai domba di bawah penjagaan pribadi gembala ilahi. Mazmur 23 ayat 1 hingga 4. Gambaran Tuhan sebagai gembala dan umat Tuhan sebagai domba gembalaannya menyerahkan bimbingan Tuhan dan penjagaan Tuhan ke atas umatnya dan kebergantungan manusia kepada Tuhan untuk memenuhi semua keperluan mereka. Nah, apakah hubungan yang wujud antara Tuhan, yaitu gembala kita, dan kita sebagai domba gembalaannya? Kita lihat di skrin saudara di dalam buku Mazmur. Tuhan adalah pencipta kita, Mazmur 95. Tuhan adalah penyelamat kita, Mazmur 28. Tuhan adalah pembimbing kita, Mazmur 78. Kita memuji Dia, Mazmur 79. Saudara, Yesus adalah gembala yang baik. Kita adalah miliknya karena Dia menciptakan kita, menyelamatkan kita, dan membimbing kita. Apabila kita menjalin hubungan akrab dengan Dia, kita mengenal suaranya dan menjadi sebahagian daripada kawanan dombanya. Yohanes 10 ayat 4 hingga 5 dan ayat 16. Dan di skrin saudara adalah soalan-soalan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita yang berkaitan dengan tajuk yang pertama. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu Mesias yang menderita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur menerangkan penderitaan Mesias? Apa makna peristiwa ini untuk Anda dan saya? Saudara, Mazmur 22 ayat 14 hingga 17 mengatakan, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadahku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung,
mereka menonton, mereka memandangi aku. Mazmur 22 adalah ramalan tentang penderitaan Mesias. Dia digenapi tepat pada penyaliban Yesus. Walaupun penolakan umatnya dan penderitaan yang dialaminya, Tuhan menjadikan Yesus sebagai batu penjuru, kabar rohani. Mazmur 118, Efesus 2, 1 Petrus 2. Jika kita membiarkan diri kita jatuh di atas batu ini, kita akan patah dan kita akan mencapai keselamatan. Tetapi jika kita menolaknya, kita akan hancur berkeping-keping dan kita akan sesat. Saudara, siksaan perpisahan Kristus dan Bapanya yang disebabkan oleh Kristus yang memikul dosa seluruh dunia hanya boleh diukur dengan sejauh mana kedekatan mereka, yaitu kesatuan mereka yang tiada tandingannya. Yohanes 1 ayat 1 dan 2 dan Yohanes 10 ayat 30. Namun begitu, kedalaman penderitaan yang tidak dapat dijelaskan itu tidak dapat memecahkan kesatuan antara Bapa dan Anak. Dalam dirinya yang diasingkan sepenuhnya, Kristus tanpa syarat mempercayakan dirinya kepada Bapa, walaupun dalam keputusasaan yang sangat dalam yang dia hadapi. Peristiwa penderitaan yang Mesias lalui. Kita lihat di sini saudara, kata-kata Yesus sendiri dalam Matius 27, Markus 15, perasaan Yesus, ya, ayat yang kedua hingga ke-6. Mereka menggelengkan kepala mereka sebagai ejekan, Matius 27, Markus 15. Perkataan yang ramai, Matius 27. Kepercayaan dan pengalaman Yesus. Kemudian Yesus haus, Yohanes 19. Mereka menikam tangan dan kaki Yesus. Mereka tidak mematahkan satu pun tulangnya, Yohanes 19. Para askar membahagikan pakaian mereka, Matius 27, Markus 15, Lukas 23, dan Yohanes 19. Saudara, begitu mengerikan bagaimana peristiwa penderitaan yang Mesias ini lalui karena Anda dan saya. Saudara, di screen saudara adalah dua pertanyaan yang kita boleh bincang yang berkaitan dengan tajuk yang kedua. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu setia selamanya pada perjanjiannya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur menerangkan kesetiaan Tuhan kepada perjanjian Daud? Apa kaitan dengan Anda dan saya? Mazmur 89 ayat 1 hingga 4 mengatakan, nyanyian pengajaran Ethan, orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun takhtamu turun-temurun. Selah. Tuhan membuat perjanjian dengan Daud dan mengisytiharkan dia anak sulung, yaitu yang terbesar di antara raja-raja di bumi. Mazmur 89 ayat 27. Dia berjanji di bawah sumpah bahwa keturunan Daud akan duduk di atas takhta Israel selama-lamanya. Mazmur 89 ayat 3 hingga 4. Walau bagaimanapun, Tuhan menolak orang yang diurapinya dan mengambil kerajaan. Mazmur 89 ayat 38 hingga 39. Kenapa ini terjadi? Nah, bahagian manusia dalam perjanjian itu gagal. Walau bagaimanapun, Tuhan memelihara perjanjiannya. Tuhan tetap setia kepada janjinya. Nah, bagaimana kesetiaan ini dapat ditunjukkan? Perjanjian yang Tuhan buat dengan Daud membimbangkan kita semua. Walaupun sebagai manusia yang lemah, kita gagal dari masa dan kesemasa untuk mengekalkan keperluan perjanjian. Tuhan akan dalam belas kasihannya menghormati kita semua yang dengan iman berpaut kepada Juru Selamat, menyatakan diri kita sebagai Raja dan Imam. Wahyu 1 ayat 5 hingga 6. Ringkasnya, walaupun komponen manusia dalam perjanjian itu gagal, umat itu boleh bersandar pada janji tujuan Tuhan yang tidak berubah melalui Mesias yang merangkumi semua kebenaran dan keselamatan Israel dan seluruh dunia. Maksudnya, pada akhirnya Tuhan akan menang dan kerajaan kekalnya akan ditegakkan selama-lamanya. Tetapi hanya karena Yesus dan bukan karena umat Tuhan. Di screen saudara adalah dua pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita yang berkaitan dengan tajuk yang ketiga.
Kita seterusnya masuk di tajuk yang keempat, yaitu Raja Kekal berkuasa tanpa tandingan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Mazmur menerangkan bahwa Tuhan Raja Kekal berkuasa tanpa tandingan? Mazmur 2 ayat 5 hingga 6 katakan, maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Dalam kebangkitan, Tuhan mengisytiharkan Yesus sebagai putranya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Yesus mengambil alih perjanjian Daud dan menjadi Raja Kekal. Mazmur 2 ayat 8 hingga 12. Setan telah berhasrat untuk merampas takhta, menuduh Yesus sebagai Raja yang tidak adil. Tetapi dari kebangkitan, Yesus duduk semula di atas takhta Tuhan. Setelah kepalsuan tuduhan telah ditunjukkan, Yesus disembah di sorga dan di bumi, menunggu pemusnahan terakhir dosa dan pemberontakan. Nah, seperti apakah pemerintahan Yesus itu? Pertama, pemerintahan Yesus itu dia kuat. Dia patah dengan tongkat besi. Dia adil dan penyayang pada masa yang sama. Dia melindungi rakyatnya. Zacchaeus Doken on the way to Emmaus mengatakan, gambaran Tuhan sebagai Bapa kepada Mesias menunjukkan penobatan sebagai Raja apabila Raja itu diterima pakai ke dalam perjanjian Tuhan. Mazmur 2 ayat 7 meramalkan kebangkitan dan kemuliaan Kristus sebagai fajar perjanjian kekal yang baru dan keimamatan kerajaan Kristus. Mesias duduk di sebelah kanan Tuhan sebagai seorang yang mempunyai kehormatan dan kuasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, interaksi antara Tuhan dan yang diurapi Mesias malah mencadangkan niat untuk mengenal pasti Mesias keturunan Daud ini dengan Tuhan sendiri. Jika yang duduk di sebelah kanan ialah Tuhan, maka Tuhan ialah Mesias, karena yang terakhir juga kelihatan di sebelah kanan. Mazmur 110 ayat 1 dan 5. Dan di screen saudara adalah beberapa pertanyaan yang kita boleh bincang yang berkaitan dengan tajuk yang keempat. Kita masuk di tajuk yang terakhir, kelima, yaitu imam kekal menurut peraturan Melkisedek. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur menerangkan imam kekal menurut peraturan Melkisedek? Siapa imam itu sebenarnya? Mazmur 110 ayat 4 hingga 7 mengatakan, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Saudara, Tuhan menganugerahkan Mesias suatu kerajaan yang kekal. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 110. Dan imamat yang berpangkat lebih tinggi menurut peraturan Melkisedek. Sumpah atau ikrar Tuhan untuk tidak berputus asa dalam memberikan kita imam yang sempurna adalah tanda karunia atau rahmatnya. Dosa manusia dan pemberontakan terbuka sentiasa mencetuskan Tuhan untuk meninggalkan umatnya. Tetapi sumpah atau ikrar Tuhan tidak berubah dan menjamin rahmat Tuhan dalam membatalkan penghakimannya ke atas orang yang bertobat. Keluaran 32 ayat 14, Mazmur 106 ayat 45. Nah, sumpah atau ikrar menetapkan Yesus sebagai Raja dan ikrar menetapkannya sebagai imam. Sebagai anggota suku Yehuda, Yesus dikecualikan daripada keimamatan. Walau bagaimanapun, Tuhan sendiri mengisytiharkan dia sebagai imam menurut pelayanan yang lebih tinggi daripada dan sebelum keimamatan Lewi. Dalam cara apakah keimamatan Yesus lebih tinggi? Perhatikan saudara. Ia berdasarkan sumpah atau ikrar, Ibrani 7:21. Kemudian Ibrani 9:24, menjalankan pelayanannya di bait suci surgawi. Ibrani 7 ayat 23 hingga 24. Dia tidak terjejas oleh kematian. Kemudian Ibrani 7:25, perantaraan dan keselamatannya adalah berterusan. Kemudian Ibrani 7:26, dia sempurna dan penuh belas kasihan. Dan yang terakhir Ibrani 6 ayat 20, dia boleh mewakili kita secara langsung di hadapan Bapa.
Nah saudara, keimamatan diraja Yesus yang menakjubkan membuat tuntutan mutlak atas ketaatan dan kepercayaan kita. Dan di screen saudara adalah 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita yang berkaitan dengan tajuk yang kelima. Saudara, pena inspirasi juga menjelaskan. Selepas kejatuhan dia melihat domba-dombanya ditakdirkan untuk binasa dalam jalan dosa yang gelap. Untuk menyelamatkan mereka yang tersesat ini, dia meninggalkan kehormatan dan kemuliaan rumah bapanya. Suaranya kedengaran memanggil mereka ke kandangnya. Bayangan di siang hari dari panas terik dan untuk tempat pelindungan dan untuk perlindungan dari ribut dan hujan. Penjagaannya terhadap kawanan domba tidak jemu. Dia menguatkan yang lemah, meringankan penderitaan, mengumpulkan anak-anak domba dalam pelukannya dan menggendong mereka di pangkuannya. Domba-dombanya mengasihi dia. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan. Pembelajaran hari ini menjadi pengesahan tentang asal-usul firman nubuatan yang ilahi. Mendedahkan satu kesatuan Alkitab. Walaupun secara zahirnya ia adalah satu koleksi tulisan daripada para pengarang dan penulis yang berbeza, yang direkodkan di tempat dan budaya yang berbeza sepanjang 16 tahun lamanya, namun secara bersama-sama tulisan ini membentuk satu keseluruhan yang padu. Idea dan tema Alkitab dijalin dengan teliti, mendedahkan roh yang mengilhami pikiran para nabi dan rasul yang menulisnya. Hasil akhirnya ialah penciptaan karya agung terhebat yang pernah ditulis dalam sejarah manusia. Iman dan tindakan kita harus diasaskan di atas batu yang kukuh ini. Perbandingan kita lakukan dengan Mazmur dan Kitab Perjanjian Baru telah memberikan kita satu pandangan baru tentang pribadi dan watak Yesus. Kitab suci adalah seperti peti harta karun di mana kita boleh menemui permata kebenaran yang lebih berharga tentang Tuhan kita yang menakjubkan. Dan yang terakhir saudara, dalam Yesus, percaya Mesias, kita pasti menang, kita pasti berbahagia. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita sementara kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena memampukan kami mengerti pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Dan yang paling penting, kami boleh mengaplikasikan. Kami boleh berbahagia bila mana kami terus memegang Tuhan sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.